Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga makin tabah berkah barokah, dilancarkan rezekinya, usahanya, pekerjaannya, segala urusannya. Tetap semangat ya, dan sukses selalu buat semuanya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional, dan ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat suguhan arisan keluarga atau hidangan acara-acara hajatan, atau ide pelengkap isian snack box juga cocok sekali ya teman-teman. Nah, dan ini saya hari ini bikin ongol-ongol kacang hijau pandan ya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja, silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya dan ini sudah mendidih. Kemudian tuang, di sini ada 200 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih sebelumnya ya. Kemudian ini kita rebus kurang lebih 15 menitan terlebih dahulu. Nah, setelah direbus 15 menitan, kemudian tutup pancinya, matikan apinya, dan ini kita diamkan hingga 1 jaman atau 2 jaman supaya kacang hijaunya lebih empuk ya teman-teman. Nah, dan ini setelah didiamkan kurang lebih 2 jaman. Nah, untuk memastikan ini sudah empuk atau belum, kita aduk-aduk menggunakan sendok. Nah, di sini kita akan ambil 1 biji ya, untuk memastikan sudah empuk atau belumnya. Nah, ini sudah empuk ya teman-teman, sudah empuk sempurna. Kemudian ini kita tiriskan dari airnya. Nah, langkah selanjutnya, siapkan wadah, tuang 150 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, dan kemudian tambahkan juga ada 200 gram gula pasir, dan kita tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus ya. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Oke, dan langkah selanjutnya ini kita tuang ada 500 ml santan kental ya. Jangan lupa santannya direbus terlebih dahulu ya teman-teman. Cara ngerebusnya, direbus hingga mendidih, kemudian didinginkan, baru dibikin adonan seperti ini setelah dingin santannya ya, supaya fungsinya kuenya tidak mudah basi atau cepat basi ya. Jadi santannya harus direbus terlebih dahulu. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk hingga menjadi adonan yang halus dan lembut, halus dan lembut ya, sempurna gitu ya teman-teman. Nah, ini terus kita aduk-aduk, dan kemudian kita tambahkan ada setengah sendok teh vanili cair ya. Kemudian ini kembali kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur merata dan adonannya juga sudah halus dan lembut seperti ini ya teman-teman. Dan pastikan adonannya jangan sampai ada gerindil-gerindilan dari tepungnya ya, supaya hasil kuenya itu mulus dan lembut. Nah, langkah selanjutnya, kemudian di sini saya kasih perisap pandan ya, atau pasta pandan. Sorry tadi videonya nggak kerekod ya teman-teman. Ini saya kasih beberapa tetes pasta pandan ya. Nah, kemudian kita masukkan kacang hijau yang sudah kita rebus tadi ya ke dalam panci atau ke dalam wadah, kembali aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, jadi tekstur adonannya sedikit cair ya teman-teman, supaya kuenya itu agak sedikit empuk dan lentur ya. Oke, langkah selanjutnya, di sini sudah saya siapkan loyang, dan jangan lupa loyangnya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang.
Nah, ini sudah kita tuang ya ke dalam loyang semuanya adonannya. Sebenarnya ada tiga loyang ya teman-teman, dan ini loyang pertama. Karena ini request dari orang lain, jadi agak sedikit banyak bikinnya ya. Jadi ada 3 loyang seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kemudian di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, tapi ini belum mendidih, nggak apa-apa ya. Kita masukkan adonannya ke dalam kukusan. Nah, tutup kembali, kukus kurang lebih 50 menitan atau hingga matang sempurna ya. Nah, ini setelah dikukus kurang lebih 50 menitan ya teman-teman. Nah, ini dipastikan sudah matang ya, karena saya ngukusnya agak sedikit lama ya supaya matangnya itu sempurna. Kemudian ini kita angkat. Nah, setelah diangkat seperti biasa, ini kita dinginkan terlebih dahulu ya, atau diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari loyangnya. Nah, ini setelah dingin ya teman-teman. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya agak sedikit berbeda ya, dan glowing. Kemudian ini kita tuang ke nampan. Nah, sambil loyangnya ditarik ke atas ya supaya kuenya itu turun ya teman-teman. Kita angkat pelan-pelan. Nah, dan ini hasilnya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita keluarkan dari loyangnya, ini kita potong-potong ya. Nah, cara motongnya seperti ini karena loyang saya bentuknya memanjang ya teman-teman. Jadi saya motongnya seperti ini saja, lebih gampang dan lebih praktis. Nah, jadi semua satu bahan itu semuanya jadi 3 loyang seperti ini ya teman-teman, karena ini request dari orang lain. Jadi hari ini saya bikinnya agak sedikit banyak ya, bukan buat sendiri. Nah, setelah dipotong-potong, kemudian di sini sudah saya siapkan kelapa parut basah yang sudah dikukus sebelumnya ya. Kemudian ditaburin garam halus sedikit-sedikit gitu. Kemudian ini kita lumurin kelapa. Nah, setelah dilumurin kelapa seperti ini, kemudian siapkan piring. Ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, jadi ini 1 loyang buat saya sendiri dan 2 loyang buat orang lain ya, karena ini pesanan orang lain sebenarnya ya teman-teman. Bukan pesanan sih sebenarnya, dia itu request minta dibikinin seperti ini gitu, jadi saya bikinin saja. Jadi makanya saya bikinnya agak sedikit banyak ya, karena buat orang lain. Saya ini bukan jualan ya teman-teman, bukan jualan atau terima pesanan, enggak. Saya hanya sekedar ingin jadi konten kreator saja buat sendiri. Nah, di sini tuh ada 3 loyang, jadi 1 loyang buat saya, 2 loyang buat mereka gitu ya, yang request kue ini ya teman-teman. Dan ini hasilnya. Nah, selain tampilannya yang cantik, menarik, mempesona, ini rasanya dijamin enak ya, empuk dan kenyal dan gurih gitu ya. Gurih dari kelapanya itu mantap sekali. Ternyata tuh lebih gurih menggunakan kelapa parut basah teman-teman ketimbang kelapa parut kering, karena ya memang kebetulan saja ada. Jadi ya kita menggunakan kelapa parut basah hari ini ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simpel, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah ya. Nah, sekarang kita lihat tekstur kuenya seperti apa ya teman-teman. Ini kita ambil 1. Nah, jadi sangat empuk ya, empuk, kenyal, gurih, mantap sekali pokoknya. Nah, sekarang ini kita belah, kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, jadi teksturnya seperti ini ya teman-teman. Pokoknya dijamin setelah bikin pasti ketagihan asli. Ini enak banget ya. Lebih ke gurih ya teman-teman,
lebih ke gurih dari rasa kacang hijau berpadu dengan kelapa parut. Mantap sekali pokoknya. Ini cocok sekali buat suguhan arisan keluarga atau hidangan acara-acara hajatan, atau ide pelengkap isian snack book juga cocok banget ya teman-teman. Nah, silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Oke, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Teti dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.